Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan membaca kitab Risalatul Mu'awanah di mukaddimahnya, halaman 3 di Amma Ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baitihi at-thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. فيقول العبد الفقير المعترف بالقصور والتقصير الراجي عفو ربه القدير الشريف عبد الله بن علوي الهدادي الحسيني عفى الله عنه عن أسلافه آمين. Maka akan berkatalah oleh hamba yang fakir, al-mu'tarifu, lagi yang mengaku ia dengan kusur, dengan kelalaian, wa taksir, dan melalaikan. Ini sebagai tawadhu beliau. Ar-raji afwa rabbihil kadira, lagi yang mengharapkan ia yang fakir akan kemaafan dari Tuhannya. Afwa rabbihil qadiri, akan kemaafan dari Tuhannya yang maha qadir, lagi yang maha mulia. Al-qadiri syarifi. Siapa hamba fakir itu? Abdullah bin Alawi al-Haddad al-Husaini, yaitu Abdullah bin Alawi al-Haddad al-Husaini. Afallahu anhu an aslafihi, semoga Allah memaafkan beliau dan pendahulunya beliau, amin. Apa yang beliau katakan? Hadhihi risalatun bihaulillahi wa quwwatihi jami'atun wa wasiyatun bifadlillahi wa rahmatihi. Bermula ini satu risalah bihaulillah, satu risalah yang ada ya dengan haulillah, dengan daya yang diberikan oleh Allah, wa quwwatihi, dan kekuatannya Allah. Hadhihi risalatun jami'atun, bermula ini satu risalah yang lengkap. Wa wasiyatun, dan ini satu wasiat. Wasiat ini adanya dengan fadlillah wa rahmatihi, dan rahmatnya Allah. Satu risalah nafi'atun, yang bermanfaat. Hamalani ala wad'iha al-imtithalu li amrillahi ta'ala wa amri rasulihi, yang mendorong akan aku ala wad'iha, untuk membuatnya ini risalah oleh imtisal. Imtisal pa'i hamala, oleh melaksanakan atau menjunjung tinggi li amrillah, bagi perintah Allah Ta'ala dan bagi perintah Rasulnya Allah. Yang mendorong beliau untuk membuat kitab ini yaitu untuk melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Karena Allah dan Rasul menyuruh beliau, menyuruh semuanya untuk berdakwah, mengajak kepada Allah. Warraghbatu fil wa'di shadiqil waridi fid dilalah al huda wad da'wati ilal khairi wan nashri lil ilmi. Warraghbatu atau kepada imtisalu, mendorong akan aku untuk membuat ini risalah oleh raghbatu, oleh keinginan, kegemaran, fil wa'di shadiqi, dalam mendapatkan janji yang benar, ianya janji, lagi yang waridnya janji, fid dilalah, dalam menunjukkan kepada petunjuk, wad da'wah, dan dalam berdakwah, ilal khairi, mengajak kepada kebaikan, wan nashri lil ilmi, dan untuk menebarkan bagi ilmu. Artinya yang mendorong beliau untuk membuat risalah ini karena ingin mendapatkan janji. Yang dalam janji itu, maksudnya dalam hadis Rasulullah atau dalam firman Allah itu, ada janji yang diberikan kepada orang-orang yang mau menunjukkan orang lain terhadap petunjuk, mengajak orang lain kepada kebaikan dan menebarkan ilmu. Karena beliau pengen mendapatkan kandungan dari janji itu, maka beliau pun membuat satu kitab ini. Qala Allah Ta'ala, berfirmanlah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal takum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendak adalah dari kalian itu satu umat, yad'una, yang mengajak ia kepada kebaikan dan memerintahkan ia dengan yang ma'ruf dan melarang ia dari kemungkaran, dan bermula mereka, itulah mereka orang yang beruntung. Jadi firman Allah, hendaklah dari manusia itu ada segolongan yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kebaikan, melarang kemungkaran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Karena beliau mengharapkan masuk dalam golongan orang yang beruntung, maka musannif ini pun membuat kitab ini. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Seru olehmu kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat yang baik. Wa qala ta'ala li nabiyhi, dan berkatalah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi nabinya, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittabi'ani wa man ittaba'ani.
Katakan olehmu, hai Muhammad, hadhihi sabili, bermula ini itu jalanku. Ad'u ilallahi ala basirah, aku mengajak kepada Allah ala basirah. Aku mengajak kepada Allah ala basirah, di atas dalil yang nyata. Ana, oleh aku. Wa manittaba'ani, dan oleh orang-orang yang mengikuti ia akan aku. Artinya Nabi mengajak kepada Allah, orang-orang yang mengikuti Nabi juga harus mengajak orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, liyuballighi syahidu minkumul ghaib farubba hamili fikhin ila man huwa afqahu minhu. Liyuballighi syahidu, hendak menyampaikanlah oleh orang yang menyaksikan dari kalian, al-ghaiba, akan orang yang gaib. Kata Nabi dalam ceramah Nabi, hendaklah orang-orang yang hadir di sini menyampaikan berita ini kepada orang-orang yang tidak hadir di sini, kepada yang gaib. Kenapa harus disampaikan? Farubbaha mili fikhin, banyak sekali orang yang membawa fikah, ilaman huwa afqahu minhu, kepada siman yang dia nyaman itu lebih faqih daripada yang siman. Farubbaha mili fikhin, banyak orang yang membawa satu fikah kepada siman yang dia nyaman itu lebih faqih daripadanya. Kadang ada seseorang yang membawakan satu berita kepada orang lain, di mana orang lain itu jauh lebih paham dari dia yang membawa. Warubbaha mili fikhin laisa bifaqih, banyak sekali orang yang membawa satu fikah yang tidak ada yaitu bifaqih. Banyak juga orang yang membawa berita sesuatu yang dia itu tidak paham apa yang dibawanya. Ini dalil menunjukkan ada pelarangan meriwayatkan hadis dengan makna. Artinya begitu Nabi menyampaikan sesuatu, dianjurkan lafaz yang Nabi sampaikanlah yang harus disampaikan langsung kepada orang lain. Bukan pemahaman yang dipahami oleh orang yang mendengar. Karena Nabi itu jami'ul kalim. Ucapan Nabi itu luar biasa singkat padat. Bisa saja orang yang kita bawa berita itu jauh lebih paham dari apa yang kita bawa. Jadi kalau yang kita bawa apa yang kita pahami, itu berarti kita menjelaskan pemahaman kita, bukan lafaz langsung. Kadang-kadang satu kata itu bisa dipahami berbeda oleh setiap pendengar. Maka kalau kita mendengarkan sesuatu ceramah misalkan, kalau bisa take-nya langsung yang kita sampaikan. Wa qala alaihi salatu wassalam, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yunqasu zalika min ujurihim syai'a. Wa qala alaihi salatu wassalam, berkatalah oleh Nabi alaihi salatu wassalam, man da'a ila hudan, bermula siman yang mengajak ia kepada satu petunjuk, kana lahu, niscaya adalah baginya siman yang mengajak itu, minal ajri, dari pahala, adalah baginya siman daripada pahala itu, mislu ujuri man, semisal pahala orang-orang mengikuti ia akannya, la yunqasu zalika min ujurihim syai'a, tidak dikurangi akan demikian dari pahala mereka akan sesuatu. Seseorang yang mengajak orang lain kepada petunjuk, orang yang mengajak itu akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi pahala orang yang mengikutinya. Kita mengajak orang lain kepada satu petunjuk, kemudian orang itu mengikuti. Kalau dia dapat pahala 10 itu juga kita dapatkan untuk kita tanpa mengurangi pahala dia. Wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yunqasu zalika min asamihim syai'a. Sama. Barang siapa yang mengajak ia kepada kesesatan, niscaya adalah di atasnya siman daripada dosa itu, misil dosa-dosa siman yang mengikuti ia akannya, tidak dikurangi akan demikian daripada dosa mereka akan sesuatu apapun. Begitu juga kalau kita mengajak orang lain kepada kejahatan, maka kita akan mendapatkan dosa dari dosa yang dia dapatkan. Kita mengajak seseorang kepada keburukan, orang itu mengikuti keburukan, dia mendapatkan dosa. Dosa yang dia dapatkan kita juga dapat sama tanpa mengurangi dosa dia. Kayak sistem Bluetooth, kita punya satu gambar, kemudian gambar itu kita bagi ke semua orang lewat Bluetooth, gambar asli tetap, namun orang lain juga mendapatkan gambar yang sama. Begitulah Allah, kita mengajak orang lain kepada kebaikan, kita dapat pahala, juga ada tambahan pahala yang kita dapatkan dari orang yang mengikuti kebaikan tadi. Begitu juga tentang keburukan. Waqala alaihi salatu wassalam, berkatalah oleh Nabi alaihi salatu wassalam,
Idza mata ibnu adamin qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Nabi bersabda, "Idza mata ibnu Adam," apabila meninggallah oleh anak-anak Adam, in qata'a amaluhu, niscaya putuslah segala amalnya, illa kecuali 3 yang tidak putus, illa min salasin kecuali dari 3 amalan, sedekatin jariyah, sedekah yang mengalir ya, semacam wakaf misalkan, au ilmen yuntafa'u bi, atau ilmu yang bisa diambil manfaat orang dengannya ilmu, au waladin sholihin, atau anak yang soleh, yad'u lahu, yang akan berdoa yaitu anak yang soleh baginya. 3 hal yang bisa terus mengalir pahalanya. Sedekah jariyah, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan semasa hidup kita, ilmu yang bisa diambil manfaat oleh orang lain, kita punya anak yang soleh yang akan mendoakan kita. Wa qala alaihi salatu wassalam, berkatalah Nabi alaihi salatu wassalam, ajwadukum ba'di rajulun alima ilman fanasyarahu yub'asu yaumal qiyamati ummatan wahidah. Ajwadukum ba'di, bermula dermawanan kamu sesudahku itu rajulun, seseorang laki-laki, alima ilman, yang mengetahui akan satu ilmu, fanasyarahu, maka menyebarkan ia akannya ilmu, yub'asu yaumal qiyamati ummatan wahidah, akan dibangkitkan akan dianya pada hari kiamat sebagai ummatan wahidah, akan satu umat. Jadi kata Nabi, orang yang paling dermawan sesudahku seseorang yang rajulun bisa imraatun di sini. Seseorang yang mengetahui satu ilmu, kemudian dia menebarkan, membagi ilmu itu kepada orang lain. Orang itu akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai umat yang satu. Maksudnya umat yang spesial, VIP lah. Kalau VIP istilahnya itu sendiri. Wa qala alaihi salatu wassalam, al-khalqu kulluhum yusalluna ala muallimin nasil khaira hatta haitanil ma'i. Nabi bersabda, al-khalqu kulluhum yusallun, bermula makhluk, seluruhnya makhluk itu mereka berselawat kepada muallimin nasil khaira, kepada orang-orang yang mengajarkan manusia akan kebaikan. Semua makhluk itu berselawat, berdoa kepada para guru yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Hatta hitanil ma, hingga ikan-ikan di air pun, ikan-ikan yang ada di laut pun ikut mendoakan kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Wa qala alaihi salam, al-khalqu kulluhum ayalullahi, bermula makhluk, seluruhnya makhluk itu keluarga Allah. Semua makhluk itu keluarga Allah, dalam arti tanggungan Allah. Wa habbuhum ilallahi ta'ala anfa'uhum li'ayalihi, dan bermula secinta-cinta mereka kepada Allah Ta'ala itu yang paling bermanfaat di antara mereka, li'ayalihi, bagi keluarganya Allah. Makhluk seluruhnya keluarga Allah. Yang paling dicintai Allah dari makhluknya yaitu yang paling bisa memberi manfaat kepada keluarganya Allah, yaitu kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Wala yastati'u ahadun ayyamfa'a khalqallahi bimithli da'watihim ila babillahi bita'rifihim ma yajibu lahu min at-tauhid wat-ta'ati wa tadhkirihim biayatihi wa alaihi wa tabshirihim birahmatihi wa tahdhirihim min sukhtihi al-waqi'i bil muta'arridin lahu min al-kafirin wal fasiqin. Wala yastati'u ahadun, tidak sangguplah oleh seorang pun, ayyamfa'a khalqallah, akan bahwa memberi manfaat ia kepada makhluk Allah, bimisli da'watihim, dengan seumpama mengajak mereka, ila babillah, kepada pintu Allah, bita'rifihim ma yajibu lahu, dengan memperkenalkan kepada mereka akan apa-apa yang wajib ia baginya Allah, minat tauhid, daripada tauhid, wa ta'ati, dan taat, wa tazkirihim bi ayatihi, dan mengingatkan mereka dengan ayat-ayatnya Allah dan dengan alaihi, nikmat-nikmatnya Allah, wa tabshirihim, memberi kabar gembira kepada mereka, bi rahmatihi, dengan rahmatnya Allah, wa tahzirihim, dan mewanti-wanti mereka, min sukhtihi, daripada kemarahannya Allah, al-waqi'i, yang akan menimpa ia, bil muta'arridina lahu, dengan orang-orang yang menentang baginya Allah, minal kafirin wal fasiqin, daripada orang-orang kafir dan orang-orang yang fasik. Jadi tadi semua makhluk itu keluarga Allah, yang paling dicintai Allah, yang paling bermanfaat untuk keluarganya. Bagaimana cara memberi manfaat kepada makhluk Allah? Tidak seorang pun sanggup memberi manfaat kepada makhluk Allah dengan semisil mengajak mereka kepada pintu Allah. Jadi manfaat yang terbaik yang kita berikan kepada makhluk Allah yang lain yaitu mengajak mereka
kepada Allah, memperkenalkan kepada mereka apa yang wajib bagi Allah, berupa tauhid, wajib mentauhidkan Allah, wajib taat kepada Allah, memberi peringatan kepada mereka ayat-ayat Allah dan dengan nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak supaya semua manusia mau bersyukur. Wa tabsyirihi, memberi kabar gembira kepada mereka bahwa rahmat Allah itu sangat luas. Orang yang berdosa sekalipun masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tahdhirihi, mewanti-wanti mereka, menasihati mereka jangan sampai terjatuh ke dalam kemarahan Allah. Karena kemarahan Allah itu akan menimpa orang-orang yang menentang Allah, baik dari golongan kafirin ataupun golongan fasikin. Waqad hassani ala imtisali hadzal amril azim wa akkada raghbati fi as-sa'i ila tahsili hadzal wa'dil karimil waqi'ina fil ayati wal akhbari allati dzakartuha wa ma fi ma'naha mimma lam adhkurhu su'alun. Waqad hassani, sungguh telah mengajak akan aku alam tisali hadzal amril azim, untuk melaksanakan ini perkara yang agung, wa akkada raghbati, dan menguatkan akan keinginanku, fis sa'i, dalam berusaha, ila tahsili hadzal wa'dil karim, untuk mendapatkan ini janji yang mulia, al waqi'in, yang ada ianya janji tadi, fil ayati wal akhbar, dalam ayat-ayat dan akhbar-akhbar allati dzakartuha, yang telah aku sebutkan akannya ayat dan khabar, wa ma fi ma'naha, dan mama atau ayat-ayat akhbar-akhbar yang lain yang ada pada maknanya, wa ma fi ma'naha, dan mama pada maknanya ayat dan akhbar, mimma lam adkurhu, daripada mama yang tidak aku sebut akannya, ma su'alun, su'alun fa'il hasani, telah mendorong akan aku, telah mengajak akan aku untuk melaksanakan ini perintah yang agung, oleh su'aluman, oleh su'alun min ba'di sadah, oleh permintaan dari sebahagian sadat, sebahagian tuan-tuan, as-sadiqin fil iradati, sebahagian tuan-tuan yang jujur ia, yang benar ia, fil iradah, dalam kehendaknya, salikin lisabilis sa'adah, yang sedang menempuh ia bagi jalan kebahagiaan, iltamasa minni, meminta ianya sebahagian sadah tadi daripadaku, an aktubalahu, akan bahwa aku tuliskan untuknya, wasiatan, akan satu wasiat, yantafi'u biha, yang bisa bermanfaat ia dengannya wasiat. Fa'ajabtuhu ila dzalik, maka aku terima akannya permintaan kepada demikian, aku terima akannya sebahagian sadat tadi kepada demikian permintaan. Jadi begini, waqad hasani, sungguh mendorong akan aku untuk melaksanakan ini perkara yang agung, perkara yang agung, berdakwah di jalan Allah, dan menguatkan, wa akkada raghbati, telah menguatkan akan kegemaranku dalam berusaha untuk mendapatkan ini janji yang mulia, ila tahsili hadzal wa'dil karim, untuk mendapatkan ini janji yang mulia, janji yang ada dalam ayat dan hadis yang sudah kita bacakan tadi, yang sudah beliau sebutkan dan sebahagiannya belum beliau sebutkan. Mendorong beliau untuk melaksanakan ini oleh permintaan sebahagian tuan-tuan, orang-orang yang dihormati, yang orang-orang itu benar-benar jujur dalam iradahnya, bukan meminta hanya di mulut saja, memang benar-benar pengen mengharapkan bantuan dari beliau. Mereka sedang menempuh jalan mencari kebahagiaan. Mereka meminta dari beliau untuk beliau tuliskan satu wasiat yang bisa diambil manfaat oleh mereka dalam rangka suluknya tadi. Fa'ajabtuhu, maka aku terima akannya sebahagian sadat tadi, ila dzalik, kepada demikian permintaan. Raghiban fima taqaddama minal imtisalil awamiri wal fawzi bis sawabi wa fi ma'unatillahi ta'ala. Raghiban, hal keadaan aku itu yang mengharapkan, fima taqaddam, pada ma yang terdahulu, ianya ma daripada melaksanakan bagi perintah-perintah dan mendapatkan kemenangan dengan pahala, wa fi ma'unatillah, dan dalam mendapatkan bantuan Allah Ta'ala. Jadi beliau membuat kitab ini karena berharap untuk mendapatkan pahala-pahala yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya tadi dalam rangka melaksanakan perintah dan untuk mendapatkan keuntungan pahala dan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ayyakuna subhanahu fi hajati ala waqfi ma akhbara bihi rasuluhu anhu fi qawlihi alaihi salam
Wa ayyakuna, dan bahwa adalah Allah Subhanahu wa taala itu fi hajati, dalam hajatku, ala waqfima, di atas sepakat ma yang telah akhbara bihi, yang telah memberitahukan dengannya ma oleh rasulnya Allah, anhu, daripadanya Allah, fi qaulihi alaihi salam, dalam ucapannya Nabi alaihi salam. Apa ucapan Nabi? Man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Bermula siman yang ada ya nyaman dalam hajat saudaranya, niscaya adalah Allah itu sabit dalam hajatnya siman. Wallahu fi aunil abdi ma kana fi auni akhihi. Bermula Allah itu senantiasa dalam menolong hamba selama adanya hamba itu dalam menolong saudaranya. Jadi beliau menerima permintaan sebahagian saudaranya juga karena mengharapkan supaya Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa memenuhi hajatnya beliau, karena sesuai dengan khabar yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau. Karena Nabi berkata, barang siapa yang membantu orang lain, Allah akan selalu membantunya. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Makanya beliau pengen menolong saudaranya yang minta tolong untuk dibuatkan satu wasiat tadi. Nah, wa ayyakuna subhanahu fi hajati ala waqfi ma akhbara bihi rasuluhu anhu fi qawlihi alaihi salam, man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi, wallahu fi aunil abdi ma kana fi auni akhihi, wa ana astaghfirullah, dan bermula aku itu yang aku mohon ampun akan Allah, wala aqulu inna niyati fi wad'i hadhihi risalah maksuratun ala hadhihi al-maqasidil hasanatid diniyah kaifa. Dan aku mohon ampun kepada Allah, wala aqulu, dan aku tidak berkata bahwa sungguh niatku dalam membuat ini risalah itu maksuratun, itu terbatas kepada ini tujuan-tujuan yang baik yang agama. Jadi beliau tawaduk dari beliau minta ampun kepada Allah. Katanya, tidaklah aku mengatakan bahwa niatku dalam membuat kitab ini hanya terbatas kepada niat-niat yang baik saja. Kaifa, bagaimana tidak? Wa ana a'lamu ma indi minasyahwatil khafiyyati wal hududin nafsiyyati wal iradati dunyawiyah. Dan bermula aku tahu akan apa yang ada di dalam diriku daripada syahwat-syahwat tersembunyi, wa hududun nafsiyah, dan bahagian-bahagian nafsu, wal iradati dunyawiyah, dan keinginan-keinginan duniawi. Wa ma ubarri'u nafsi, dan tidaklah aku itu yang aku bebaskan akan nafsi, akan nafsuku. Innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi, karena bahwa sungguh nafsu itu sungguh memerintahkan ia dengan keburukan, illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu-nafsu yang dirahmati oleh Tuhanku. Inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanku itu maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi sebagai tawaduk beliau tidak memungkiri bahwa tujuannya bukan tujuan agama saja. Siapa tahu ada terbesit hal-hal lain yang berkenaan dengan hawa nafsu. Karena nafsu itu selalu mendorong kita untuk keburukan. Wan nafsu aduun, dan bermula nafsu itu musuh. Wal adu la yu'manu, bermula musuh itu tidak bisa dipercaya. Wan nafsu adun, bermula nafsu itu musuh. Wal adu la yu'manu, dan bermula musuh itu la yu'manu, tidak bisa dipercaya. Kita tidak akan aman. Kita tidak boleh mempercayai nafsu. Bal hiya a'dal a'da'i kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bermula dianya nafsu itu a'dal a'da, lebih musuh dari segala musuh, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'da aduwika nafsuka allati baina jambaika. Nah, bahkan bermula dianya nafsu itu a'dal a'da, musuh dari segala musuh. Kama qala Rasulullah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, a'da aduwika nafsukan lati baina jambaika, bermula semusuh-musuh dari musuhmu itulah nafsumu, nafsu allati baina jambaika, yang ada ya di antara dua lambungmu. Walillahi durrul qail, bagi Allah itu durrul qail. Lillahi durrul qail haitsu yaqulu. Kepanjangan. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.